Terima kasih, jangan lupa Anda untuk like, komentar, dan share channel YouTube daripada Aidil Channel. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan menuju ke pulau bersejarah atau tempat wisata sejarah yang ada di Kabupaten Linggah, Pulau Mopar. Oke, gaskan. Insyaallah kita berangkat bersama Pak Ketua DPW. Beliau yang sopir sendiri nih, luar biasa. Mantap. Kita akan melakukan safar untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah ya, di Kabupaten Linggah ini, yaitu di Pulau Mopar. Karena ini adalah merupakan salah satu suatu sejarah yang tidak lepas dari perjalanan dakwah Islam di Kepulauan Riau ya, khususnya di Kabupaten Linggah. Ikuti terus perjalanan kita untuk safar ke daerah-daerah atau ke Pulau Mopar. Udah pernah ke sana belum? Belum. Tahu informasinya baru ini. Yang malam apa kita makan-makan di sana? Ternyata sejarah Kesultanan Linggah, Johor Riau, Johor Linggah ternyata ada juga di Pulau Mopar situ. Yang selama ini yang saya ketahui itu sejarah Kesultanan yang ada di Melayu ini, yaitu dari di Siak. Di situ ada. Ustaz pernah ke tempatnya ya? Iya, pernah juga ke sana, ke Siak. Alhamdulillah ke museumnya, ke Masjid Sultan juga. Ya. Nah, yang kedua di Tanjung Pinang itu di Pulau Penyengat. Iya, Pulau Penyengat. Nah, dan di sini belum sampai-sampai karena lagi menjemput Pak Kasubag. Gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat kita, Ustaz. Ustaz Mujahid tak pergi? Mujahid lagi nulis berita. Masya Allah. Kita nulis berita. Mana, Dato? Ya, katanya ke Mopar. Hah? Ke Mopar kita. Mopar ya. Mopar. Siap menjadi penunjuk jalan. Penunjuk jalan dan mendampingi Pak Ketua. Masya Allah. Siap. Ketua DPW Hidayatullah dan Ketua MUI. Insyaallah. Luar biasa. Sama ketua di depan. Ketua ya. dua. Ketua depan. Ketua depan semua. Ternyata Pak Ketua ini baru tahu juga kalau di Mopar itu ada tempat peninggalan sejarah kerajaan Melayu. Ada. Misalnya kalau Mopar itu, kalau di Tanjung Pinang tuh ada Penyengat. Nah, di Linggah tuh ada Mopar gitu. Itu ikonnya. Iya, ikonnya. Luar biasa. Yang saya tahu tuh, kan di Siak kan ada. Siak ada istananya. Ya, istananya kan ada juga di Siak. Terus di sini Linggah. Dan di mana? Pinang. Kita ke kiri ya? Kiri. Iya. Nah, baru tahu tuh Mopar itu. Nah, setelah itu ternyata di situ ribuan juga dulu orang ya. Iya. Di situ kurang lebih 2.000 orang masyarakat yang ada di situ. Memang ada itu tak pernah nampak kan selama ini bentuk istana itu? Iya. Gambarnya katanya saya dengar informasi juga bentuk gambar istana itu ada di Belanda katanya. Iya. Nah, foto istana itu. Nah, yang dibuat replikanya itu kan hanya mencontohin Pak, pondasinya kan? Fondasinya. Cuma kalau bentuk aslinya itu bangunannya itu seperti apa? itu di Belanda katanya fotonya tuh. Di Belanda. Ya? Di Belanda katanya. Makanya saya pun belum, misalnya selama ini tak pernah dipublis kan bentuk istana Damlah itu seperti apa kan? Nah, itu. Perlu memang ada waktu kita berkunjung, ya. mengajak tokoh-tokoh atau tokoh ini, lembaga adat Melayu. Tapi di buku yang antum kasih itu, itu memang roboh. Iya ya. Kalau bahasanya di situ. Kalau
Di sini kalau untuk narasumber kita bertanya masalah itu Bapak Lazuardi. Pak Lazuardi. Beliau tahu tuh. Iya. Oh, dia tahu. Bolehlah Ustaz. Kerajaan Lingga ini termasuk kerajaan tertua ya. Iya. Sebelum menyebar ke Penyengat, sebelum menyebar ke Tahun Johor kan. 1700-an. Iya. Iya. Jadi masa pemerintahan kerajaan Lingga ini bertahan sampai 100 tahun lebih. Iya, Iya. 100 tahun. 100 tahun lebih. Satu Iya. 100 tahun lebih. Dari Iya. 1700 ke 1800. 1800. Di apa? Lagi dikeroyok oleh Pemda bersama OPD bagaimana Lingga ini menjadi pusat wisata budaya, wisata apa nama? Religi, wisata sejarah. Karena kalau kita berbicara wisata-wisata pantai, kita punya pantai. Di Lobam, di Bintang punya pantai. Justru pantai mereka lebih maju daripada kita. Kemudian mereka punya air terjun. Kita juga punya air terjun. Malah lebih bagus mereka. Sekarang yang tidak punya mereka itu adalah sejarah itu yang akan menjadi fokus Pemda ke depan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati kan? Iya. Itu yang menarik itu Ustaz. Ya? Itu yang menarik karena nanti sejarah Melayu ini itu tidak lepas dari sejarah masuknya Islam. Betul. Karena identik Melayu identik dengan Islam kan? Itu menarik itu. Kesultanan itu tidak lepas dari Lingga itu. Iya, betul. Tidak lepas dari Lingga. Karena di Lingga ini sendiri oleh masyarakat luar itu dikenal dengan itu sejarahnya, kesultanannya. Itu Dan dia nyambung sampai ke Malaysia Pak kan? Maksudnya Selangor, Johor kan? Pahang. Dinobatkanlah Lingga ini sebagai Bunda Tanah Melayu oleh ketika itu ada rumpun Melayu dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand kalau nggak salah juga. Jadi mereka bersepakat mendeklarasikan Lingga ini sebagai bundanya Tanah Melayu gitu. Berarti bukan pemberian ini sendiri ya? Bukan karang sendiri ya? Pengakuan dari negara-negara itu. Negara serumpun. Oke, situ aja parkir. Ada nggak itunya? Kapalnya. Oke, kita sampai di Tanjung Buton. Wih, kita berjalan kaki ke situ karena kering soalnya ke sini. Mana? Jadi airnya lagi surut ini, kering. Jadi kita jalan kaki sambil menunggu pompong. Ya, kita ke benteng dulu. Kalau sebelum ke benteng kita singgah ke kuburan. Ada datuk-datuk di situ. Ini ada anak-anak yang di sini bisa menulis Al-Quran kan? Dia tidak hilang untuk generasinya. Boleh. Ayo kita nyebrang. Ayo. Alhamdulillah langsung dapat pompong. Kita Kayu apanya tuh? menuju ke Pulau Mupar. Oke. Bismillah, kita berangkat. Kita Alhamdulillah akhirnya sampai juga di desa wisata Pulau Mupar. Ini abang yang akan ngantar kita ini. Abang Ari. Kenapa? Oke. Berangkat kita. Mau ke makam dulu. Ya, makam dulu ya, kan? Jadi rencananya pertama kita mau ke ini Ustaz. Itu ada Meriam Sumbing yang kemarin kita cerita. Ini. Ah, itu dia. Nanti abang tuh jelaskan. Ini masjidnya. Jadi ikon juga nih, luar biasa. Ini adalah masjid Pulau Mupar. Al-Marhamah. Masjid Al-Marhamah. Nah ini Meriam Sumbing Pulau Mupar. Nah luar biasa. Bisa pecah ini ya?
Ah, ini Zat. Nah, kemarin kita cerita ini bukan tembok apa, bukan pakai semen ini. Ini betul-betul baja. Dia nggak dipakai. Besi ya. Akhirnya dia memecahkan. Untuk M2 bisa tak? Ah, umur dulu, umur. Umur. Tak lah. Jadi Umur berapa Zat? Suara ni. M2 IQ itu nulis. Bukan lagi. Apa? Nulis. Karya tulis, Karya ilmiah. Karya ilmiah. Karya ilmiah. Awan tahu dengan beliau. Beliau pernah ikut di provinsi ini. Iya, konsultasi dengan beliau. Kalau mau. Kita cari-cari siapa ya. Menulis karya ilmiah Al-Quran. Nanti kita Dia kasih ada tema dia kan. Tema dia misalnya Etika komunikasi. etika komunikasi, kemudian pandangan Islam terhadap korupsi. Ya, Ah. nanti awak cari nak literaturnya, ayat-ayatnya. Jadi penjelasan dari pakar-pakar yang menjelaskan itu, imam-imam, hadis-hadis semuanya. Apa tadi nama beliau? Oh, berapa sekarang? Hah? Umur? Masuk 29. Saya udah bilang umur pasti. Kayak gitu saya tak dapat menjelaskan sudah besok semua selesai. Cuma itu dia. Benteng. Nah, jadi dipindahkanlah ke sana semuanya tuh. Kecuali yang besarnya inilah, yang kuningnya ini. Ada tak jadi hal-hal yang aneh itu? Kalau hal yang aneh tidak, cuma orang tua sini bilang kemarin pernah masuk dalam mimpi lah. Oh gitu ya? Pernah masuk dalam mimpi. Ya. Berserapah lah orang-orang tua yang itu kan. Jadi kalau dari segi usia bisa dia ada tak tanggal Saya tak tahu, mana tahu sih. mungkin kalau 1000 tahun mungkin 1700-an juga. ya Sekitar itu dipakai sini belum lagi Sebelumnya itu? pasti cetak kan berapa lama kan Iya, betul. Sebelum ya Dai ini dah berapa tahun dah kan? Iya. Nah, mungkin sebelum Dai ini dah ada. dia sebelum naik lah Ah, ya masih kan? sultan Berarti sejarahnya itu dinamakan dia Merian Sumbing itu dia diajak berperang, tidak dibawa berperang. Dah berapa perang. Nah begitu diajak berikutnya, Nah, baru dia mengeluarkan semua potensinya, iya, potensinya gitu. Kekuatannya lah. kekuatannya sampai pecah seperti itu ya. Jadi artinya itu sampai harus titik darah terakhir lah kalau kita itu kan. Nah, Begitu selesai dia mengeluarkan itu, melakukan penembakan, tidak pernah dipakai lagi udah, tidak pernah dipakaikan lagi. tidak dipakai lagi. mungkin itu bagian dari semangat perjuangan Maryam itu sampai bagaimana dia mengusir penjajah itu sampai harus mengorbankan diri, mungkin itulah ibaratnya seperti itu bahasa ini. Kemarin malam itu yang di situ Meriam itu buatan aja. buatan aja. Yang mana? Harian itu buton itu. Buatan. Ini buton. Iya, yang buatan yang ada tempat minum-minum. Sama yang di lapangan Hang Tua itu. Hang tua. Itu asli lah. Nah, buatan semua Buatan. itu. Buat Yang asli itu di sini semua. Sini ada aja. juga ada Asli. benteng yang saya sampaikan tadi itu. Iya. Yang belas Benteng yang di sana ada juga yang di apa? Ceneng. Cening. Ceneng. Siapa pergi sana tak? Belum. belum. Ustaz naik di atas, di bawahnya tuh laut semua. Tapi ada berjejer Saya situ. tak pergi situ tadi. Ada tahunnya jelas sekali itu. Ustaz, dah pernah sampai ke makam pahlawan nasional? Sultan Mahmud. Sudah, tadi. Mau Triaca. Ya, Tadi. Saya kedua kalinya tadi. Oh, udah keluar. Dulu tahun berapa tuh ya? Tuh masih Pak Dahlan wali kota sana. Kesini nemenin Pak Dahlan, ziarah ke Pernah? situ juga. Iya, pernah. Udah lama Sama berarti. iya, sama Ustaz Jamal kesini kan. Ya Udah lama, berarti tahun 2000 berapa? 2015 kan. 15. Iya. 2005. Waktu itu masih sudah periode keduanya Pak Dahlan. Periode keduanya Pak Dahlan dia. Nah, ke situ. Macam belum ada tulisan makam Belum. Dahlannya. Tadi ke situ habis. Pahlawan nasional itu pun di tahun 2000 berapa ya? 2016 tak? 1817. 1817 lah kayak gitu. Di Ditetapkan sebagai pahlawan nasional. 2017 tadi tengok. 17. 2017. Kalau di Cening itu benteng juga. Benteng juga. Benteng. Benteng Cening. Jadi di posisinya hampir sama juga di benteng sini. Jadi di bawah tuh laut. Jadi jurang kan. Jadi Kalau menurut kapal-kapal yang cerita-cerita sekali nembak dia berapa kilo jauhnya? Itu saya kurang paham lah, mana tahu saya tak itu kan, tak nanya pula. Tapi pasti jauh itu ya. Pasti jauh iya, lah. masih jauh. Karena dia ukurannya kan di atas gunung. Mungkin Pasti. ratus meter juga. Sebelum kapalnya muncul udah dihancurin memang. Di tengah Kalau laut. ada perahu dari
kapal daripada sungai, kalau seandainya nampak aja kan, langsung hantam itu. Di sini kan masih banyak kan selat yang dari Penuba, dari Jagung itu kan sungai-sungai selat itu kan. Ya sebenarnya kalau memang digali dari sejarah Lingga nih main kaya dengan sejarah kan. Kesultanannya dengan apa nama? Situs-situs kerajaannya banyak lah. Budaya-budayanya kalau Lingga nih. Enggak, saya tuh enggak di speaker Pak, di yang saya baca di buku itu. Di sekitar Istana Damne itu ada 2000-an dulu masyarakat di situ. Bisa jadi. Dan itu ya satu-satu keluar pencar. Ya setelah robohnya istana itu. Nah, berarti bisa dibayangkan ramainya masyarakat di situ tuh dalam hutan itu. Ya artinya sebelum berdirinya, ini saya mau maaf kalau salah lah. Mungkin sebelum berdirinya kerajaan Siak mungkin. Iya. Di sini dulu induknya. Iya. Setelah itu Karena kan pecah. Siak itu kan juga dari sini. Iya. Dari sini anunya. Iya. Yang tadi tulisannya itu kan. Iya. Siak yang di Johor kan, Pahang. Nah, makanya itu Maka dari itu sini tuh ada istilahnya ada desa kampung namanya Pahang. Iya. Kampung Pahang ada. Ada mentok karena itu orang-orang nah, yang Sisa Bugis, daerah Bugis, kamera deh. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf itu. Jadi kalau kita gali daripada awal, kalau kita tahu daripada awal, itu sebenarnya memang dari Bugis lah. Pendatang itu kan, ini kan yang ada di Lingga ini kan pendatang. Pendatang Dari Malaysia ya. Ya, dari pendatang dari luar kan. Ini termasuklah dari Bugisnya ada di sini, dari Malaysianya ada di sini. Nah, cuma kita tak tahu apakah yang dimaksudkan tadi itu macam Dancela ataupun tidak tahu keturunan yang mana itu kan. Tapi kalau untuk silsilah pasti ada silsilah dari sini, pasti ada keturunan dari sini gitu kan. Nah ini nih ya, Sultan Mahmud Riayat Shah adalah putra bungsu dari Sultan Johor ke-14. Itu Sultan Abdul Jalil Muzam Shah dengan istri keduanya Tengku Putih binti Dancela. Nah berarti kan cucunya Dancela ini Sultan Mahmud Riayat Shah. Bapaknya tadi namanya siapa Ustaz? Sultan? Bapaknya itu Sultan Abdul Jalil. Abdul Muzam Shah. Jalil. Jadi Sultan Mahmud Riayat Shah ini adalah putra bungsu dari Sultan Johor. Sultan Johor itu siapa? Itu Sultan Abdul Jalil Muzam Shah itu. Muazzam Shah. Muazzam Shah. Abdul Jalil Muazzam Shah. Muazzam Shah itu punya istri namanya Tengku Putih. Tengku Putih binti Dancela. Nah, Dancela itu kalau misalnya dia berarti bisa kemungkinan pernah di sini juga. Iya. Makanya harus kita mendatangi itu. Boleh nanti Yang kita. ahli-ahli sejarahnya Ustaz ya. Iya. Ustaz ini fasilitasi lah. Kita berkunjung Ustaz ya. Saya udah sama Pak Ustaz Badi ini udah rencana tinggal eksekusi aja belum. Sayang memang menurut saya kita apa ya? Alur itu harus kita tahu. Jadi enak. Jadi nyambung semua. Nyambung. Kalau saya merasa bersalah juga kan. Harusnya saya bisa menjelaskan, cuman dengan keterbatasan mungkin kita juga kurang bertanya dengan narasumber. Jadi kita masih bingung nih jawabnya. Itu. Kalau kayak saya nih Pak ya. Saya kan karena membaca ya, membaca. Jadi untuk untuk meyakinkan bahwa ini memang betul silsilah seperti itu ya, kita mencoba untuk bertanya kepada siapa yang ada di situ, masyarakat yang mungkin pernah mendengar cerita sejarahnya. Karena sejarah ini tidak boleh terputus. Sejarah ini tidak boleh terputus dan ke anak cucu kita. Kalau ini terputus bahaya Pak. Sejarah Islam Melayu itu akan hilang kalau ini terputus. Makanya kenapa sejarah Nabi itu terus dipelajari, terus dicetak lagi, ada versi barunya lagi gitu. Agar situs sejarah Islam itu tidak terputus. Nah, Islam hadir di Nusantara ini kan sebelum menjadi Indonesia kan masih Nusantara. Ini kan panjang juga sejarahnya itu. Sejarah Majapahit, bagaimana Jawa itu bisa menjadi Islam ya, dari wali-wali kita. Nah ini kan kita harus tahu sejarahnya. Termasuk Jogja tuh. Jogja itu, Kesultanan Jogja itu ternyata ada hubungannya ke kerajaan Turki.
mulai dari lambangnya dan sebagainya. Nah ini kan kalau sejarah-sejarah ini kita tahu, ternyata Indonesia ini kaya dengan sejarah ya, kebudayaan, sejarah Islam, itu luar biasa. Raja Ali Haji kenapa tadi Ustaz? Ketika meninggal dunia itu dia itu pas pada waktu perang. Itu yang dipegang itu kitab Misatul Majalis. Kitab Kitab Misatul Majalis. itu kitab perangannya siapa Ustaz? Saya kurang tahu. Saya lupa. Itu kitab tapi itu membahas tentang apa? Ya, membahas tentang Gurindam 12 tuh. akidah, tentang Tauhid. Ya, tentang tauhid. Oh, kalau Gurindam 12 itu dia pengarangnya. Pengarangnya. Maksudnya kitab yang dia pegang untuk sebelum meninggal itu ya. Tapi memang pernah dengar gitu juga. Filmnya ada juga tak? Filmnya ada memang, tapi tak tahu lah sudah dirubah. Tapi pada masa itu meninggal tuh memang pada pangkuan itu memang ada kitab satu dipegang. ada kitab. Siapa? Raja Haji. Raja Ali Haji. Nah, tapi di versi film itu, tapi dia meninggalnya di rumah, bukan di Bukan perang. di medan perang. Tapi Kitabnya di dalam versi tebal itu kitabnya, tapi kitab kuning. Tapi apa gini besar? cetaknya nggak Besar, cetaknya nggak besar. Kecil. Berarti beliau itu ulama lah ya, ulama besar dari Bugis ya. Dia ulama dan Sastrawan. Ulama dan dan 12 itu kan nilai-nilai. Ya itu Itu tadi saya pesannya. lupa, masya Allah. Untuk pendidikan kita itu SMP itu harus diajarkan gurindam. Gurindam 12. Itu cakep dah. Saya lupa Kalau ya itu nilai-nilai apa itu? Adab, ya adab ya akidah. akidah. Lengkap lah semua dalam. Lengkap di situ. Itu kitabnya itu luar Yang biasa. bahasa dia bahasa Gurindam 12 tuh termasuk padat. materi itu, termasuk materi. Pesannya itu padat. Jadi yang diajarkan untuk anak-anak ya. Ya. Jangan hanya tiap lomba aja baru disuruh Itu baca. sebenarnya kajiannya bukan untuk anak-anak saja, anak tua juga. Orang tua juga, anak muda dan anak tua. Iya. Jelas kalau kita bandingkan antara Gurindam 12 dengan karya-karya saat ini nih, mungkin jauh lebih hebat Gurindam 12. Bayangkan tahun ya kala itu kan. Jadi pemikiran Raja Ali Haji ini luar biasa dengan bahasa-bahasa yang apa? Sastrawan. Itu luar biasa ya. Dia mengkiasnya tuh bukan sekali ini kan, tapi banyak, ya kan? Itu kalau kitab yang nominal yang internasional itu kitabnya kalau Arabnya hikam. Matan hikam tipis namun kualitasnya luar biasa. Jadi tidak hanya dari bahasanya yang apa? Yang indah, pesannya juga. Maknanya juga luar biasa. Pesannya dalam dan itu mudah untuk disyairkan. Dan Iya. juga berlaku untuk Mudah. dari masa ke masa itu kan? Tidak habis di tidak habis. masa. Iya. Jadi Raja Ali Haji tadi itu gini, itu kerol sembarangan, ya. Jadi dia tulis karya ilmiah itu, karya yang di Gurindam itu, contohnya kayak ini, cari olehmu akan sahabat, apa? Yang bisa dijadikan obat, ya kan? Kalau kita mengkaji itu kan, ya sahabat itu kan, maksudnya artinya itu yang bisa menuntun gitu kan, menuntun kita gini ini itu, ya terjadi sampai sekarang gitu kan. Itu kan sudah diajarkan oleh agama kita kan? Iya betul. Nah, Ada rujukan-rujukannya ke sana. Itu namanya itu kalam satu hikmah. bayat itu. Apa Ustaz? Itu namanya kalam hikmah. Kalam Bagian hikmah. dari beberapa ilmu rasanya dikumpulkan dari situ. Dia membahasakan ulang dengan bahasa yang lebih cantik, Bahasa lebih sendiri. sastra ya. Bahasa intisari. Lingga dalam bahasa Cina itu gigi naga ya. Gini aja. Kalau dalam bahasa Cinanya. Tapi kan Gigi naga. kan orang ini tak mungkin didahului oleh Cina. Gigi naga tuh Gini lah. Lingga ini memang sebelumnya sudah ada. Nah ini pedagang-pedagang Cina, pedagang Jawa itu mampir ke sini. Iya. Setiap pendatang tuh macam lingga itu dia sudah menamakan dia sendiri. Orang Cina tadi itu menamakan sendiri bahwa lingga itu dalam arti bahasanya itu gigi naga. Tapi ada juga versi yang lain. Iya, iya. Nah, orang pendatang yang selain dari Cina itu ada juga namanya, cuma kita tak benar sampai ke sana gitu kan. dan gigi naga itu sendiri dari mana dia ambil gigi kan? Dari bentuk gunungnya. Bentuk gunungnya Seperti Oh, yang- gigi. seperti gigi naga kan? Taring apa namanya? Taring naga. Makanya gunung. Yang saya juga sempat bertanya ke masyarakat Kojong kemarin itu, yang kemarin kita duduk itu, ada yang mengatakan bahwa Daeng Lingga itu Daeng sebenarnya dulu. Daeng.
Ada videonya saat itu untuk tanya masyarakat Kojong loh Ustaz. Dia menjelaskan karena dulu itu ucapan masyarakat itu Daeng. Iya. Bisa Daeng. jadi karena mereka Nama masuk suku pertama kan. Nah, ini kesaksian masyarakat suku laut. Bisa jadi. Dari masyarakat Karena suku mereka laut suku sendiri. asli. Oh ya, asli. suku asli kan suku Asli, laut sini. suku laut. Bisa Suku jadi. laut lah yang kan, makanya di Sultan datang. Nah, yang menjaga Sultan ini. yang mengawal kan Ah. Daeng. Iya, itu adalah suku laut yang menjaga Sultan nih kan. Iya. Menjaga perairan-perairan yang Perairan tuh. Jadi memang kalau kita mungkin kita ini kan berbual cari- santai. kita apa? Referensi, kita cari referensi. informasi mungkin bisa jadi mereka yang suku laut yang sekarang ini awal itu mereka semua Islam. Ya, karena jadi apa nama? Mungkin mohon maaf mungkin jadi masyarakat kelas bawah tapi di apa? Fungsinya mungkin untuk memantau juga oleh kesultanan. Karena mereka kan bertempat di laut. Sampat. Beli sampah-sampah bisa jadi mereka sebagai Benteng. mata-mata Mata-mata, bisa ya. jadi dulu ya mungkin boleh kita pastikan dulu mereka Islam. Iya. Iya. Islam awalnya kan. Itu saya sempat tanyakan kemarin Ustaz. Suku laut itu mengenal Islam dari mana? Memang Islam. Nah, itu kan Ustaz, itu Dikatakan dengan animisme itu sebetulnya. iya sebetulnya enggak betul. Berarti Cuma akar sejarah itu dia memang Islam. Iya, Dia dia Islam. nggak mau ke darat cuma. Ah, itu. Ada jadi orang Melayu yang ke darat akhirnya nggak mau ke laut itu ada. ada. Tapi sebagian besar kami itu tidak. Kami tetap bertahan di laut. Oke, sekarang kita mau menuju ke benteng pertahanan. Kita ke atas. Ayo. Masya Allah. Ngos-ngosan juga ya. Luar biasa. Sampai ke benteng Lekok ya Saya bacanya. sejak dipasang baca mempar baru ini sampai. Terakhir saya sini waktu pelantikan. Pelantikan apa? Pelantikan Selonmen. Sini Tapi baru asli nih, Ustaz. Ah itu. Luar biasa. Meriam-meriam yang aslinya teman-teman. Meriam semuanya ini asli teman-teman. Ini ada 8 biji. 8 ya. Tambah yang di bawah itu ya Bang Misri ya. Ustaz, ini Ustaz tadi makan ini, buah apa ini? Saya tengok masih kunyah itu. Ini ada yang masak ini. Mana? Banyak pula ininya. Oh itu. Ini apa namanya? Ini nih Ustaz. Mengkudu. Mengkudu. Ya. Iya. Wah, Ini obat dari segala macam penyakit. di kampung saya banyak ini. Ya, memang. Tapi beda mengkudu mepar dengan mengkudu lainnya. Coba makan Ustaz. Kalau mengkudu mepar ini sebagai obat dari segala penyakit. Luar biasa. Coba makan dulu saya tengok. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Masya Allah. Manis. Manis. Mantap. Ini buah mengkudu kita coba. makan lah. Saya dulu itu kalau pahit. Pahit. Mengkudu mempar dengan mengkudu lainnya jelas beda. Beda. Kalau mengkudu mempar, apalagi di benteng Lekok ini sebagai obat daripada segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Rasanya pun manis. Manis. Ah ini 1, 2, 3, 4 tambah yang 3 tadi 5, 6, 7 di depan masjid 1 berarti fix ada 8 ya. Kita sudah sampai di tempat yang favorit ini, Mepar, desa wisata sejarah. Mantap, luar biasa ya teman-teman ya. Di depan kita ada air laut ya yang luar biasa membentang di sini ya. Jadi orang-orang dulu, para panglima-panglima dulu menyediakan benteng pertahanan untuk menjaga kedaulatan negerinya. Jadi Sultan dulu bukan main-main ya, betul-betul mempertahankan ini nih, luar biasa, mempertahankan negerinya supaya tidak dijajah. Dengan cara apa? Membuat benteng pertahanan. Dan ini ada meriam-meriamnya, ada 7 ya, luar biasa. Selama di Lingga ini sekali lah baru saya kesini nih. Jadi ini pengalaman yang paling berharga. Baru sampai sini nih. Selama ini di bawah.
baru sampai di makam. Ini luar biasa ya. Ini situs cagar budaya Benteng Lekok. Masya Allah. Itu Tanjung Buton teman-teman. Kita foto arah ke Tanjung Buton. Langkah balik. Detik-detik Sampai masuknya kapal lintas Kepri ke pelabuhan Tanjung Buton, Kabupaten Lingga. Wah, pemandangan dari atas. Kapal siap merapat. Kemarin kalau kita petang itu begini, kita ada jalan gini kan? Jadi pas pada masa itu ini masih lengkap nih. Ya. Kita masih sekolah. Jadi ada lubang benderanya tuh. oh Kan? ada lubangnya. Jadi ada air dalam tuh. Iya. Ada air coba masuk di ke mulut. Dia mau ngerasakan air itu rasanya apa? Jadi Balik ke rumah tak bisa ngomong tak? iya. Udah lama? Sudah lama. Mungkin dalam sekitaran ya. Mungkin dia tak izin. Balik ke rumah dia tak bisa ngomong. Saya masih sekolah waktu itu. Terus? Yang obatnya tuh atuknya ayahnya Ibrahim. Roh menjala. Dia yang anu kemarin. Sekarang udah sehat? Sekarang udah sehat. Oh. Orang Jadi- tuh muda kemarin itu. Jadi ini di Nggak tahu ini hancurnya kenapa nih? enggak, apakah baru dibuat atau udah lama nih? Dah lama nih. Tapi ini semen baru kan? Nampaknya sudah bagus kan? Mungkin ini baru, tetapi ketika ada air, sudah lama air itu genang di sini. Terus diminum dia. Jadi tiang bendera lu nih. Iya, sebenarnya ada lubang main tuh. Bendera ini Kesultanan ya. Nah itu tak tahu lah bendera kesultanan atau bendera kita tak tahu lah. Ada lubang tuh kemarin. Tapi kalau ini kan galian kan. Nah, jadi meriam tuh di sini. Saat. Iya. Nah, Jadi dipindah ke situ. Cuman ada dulu. kalau ditaruh sini kan rasa memang macam tak anu lah. Tak pas. Nah, tak pas pun orang lalu lalang di sini kan. Bisa nanti orang-orang tengok meriam jatuh. Nah, lagipun nanti kalau di sini tuh tak mungkin Pak nanti buka kaki. Katanya meriam di sana di bawah. Di sini. Di sini pindah ke bawah. Mulai itu di sini di dalam ini. Heeh. Pindah orang ke sana. Yang orang takutkan mungkin Tak terawat segala macam. terawat di sini kan. Baliknya ke sana, lepas tu diangkat lagi ke sini. Itu depan kita ada Pulau Kelombok. Itu kemana itu kapal itu? Wah, tak nampak ya, saya zoom. Pulau Badas Baik teman-teman, kita sekarang posisinya di makam Tumenggung Jamaluddin dan juga Dato Kaya Muntel di desa wisata Pulau Mempar. Ini makam beliau. Nanti kita akan masuk ke sana. Ini sumur nih bang. Ini kapan? Wah mantap Bu. Bang, ini sumur sejak zaman kapan ini? Zaman kerajaan tak? Ini tak pernah kering nih. Dah. So. Air minum. Dan ini air tawar. Tawar. Berarti ada kehidupan di situ. Selama ada air. Di penyengat itu ada sumur juga. Ini tak pernah. Oke teman-teman yang kami banggakan, para subscriber. Jadi tujuan dari perjalanan ini adalah hanya untuk belajar ya. Tidak ada niat sama sekali untuk mengajari teman-teman.
Ini semua hanya untuk belajar, hanya mengenalkan tentang budaya-budaya, sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Lingga ini. Jika dalam video ini terdapat kekurangan, kesalahan sejarah, informasi, itu di luar pengetahuan kami. Ini banyak sekali kekurangan, dan itulah kenapa kami ingin terus belajar, mencari tahu dan mencari tahu. Semoga ada manfaatnya, ada menambah wawasan untuk teman-teman semua, dan tentunya semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus berkunjung ke Desa Wisata Pulau Mopar yang ada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, tentunya negara Indonesia. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share.